Bisa bergabung, Pak. Sudah, Pak. Baik, untuk Assalamualaikum. materi hari ini, saya persilakan untuk Bapak Awid untuk share screen. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada terima kasih kami yang kami hormati Bapak Govirin dan para peserta Zoom pada pagi hari ini dengan tema pemberdayaan koperasi dan UKM yang difasilitasi OPOP Jatim dalam berdaya saing. Yang pertama, kami akan membicarakan data UKM yang ada di Jawa Timur. Data UKM yang ada di Jawa Timur, yang paling besar adalah usaha mikro kecil. 99,74 usaha mikro dengan total 1.537 juta. Ini tahun non pertanian tahun 2022, hasil survei tahun 2023. Terus yang kedua, koperasi yang ada di Jawa Timur. Koperasi yang ada di Jawa Timur ada beberapa jenis, yaitu dari yang paling banyak adalah di konsumen sebesar 64,3%. Di jasa keuangan 4,7%. Di simpan pinjam 19,9%. Untuk yang produsen baru mencapai 9,5%. Di sektor pemasaran baru 2,48%. Jadi totalnya 221.221 unit koperasi di sektor yang ada di Jawa Timur dari berbagai sektor. Yang kedua, kita program strategis pemberdayaan koperasi dan UKM Jawa Timur. Di Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur mempunyai program ada 5 bidang. Yang pertama bidang kelembagaan, tentang peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM. Di situ nanti ada pembinaan kelembagaan koperasi, fasilitasi akta badan hukum koperasi, penilaian kesehatan koperasi, fasilitas NIB bagi koperasi dan UKM. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom pagi ini bisa apabila belum ada NIB bisa melalui kelembagaan koperasi. Dan kita ada pendampingan Sepdikler koperasi juga. Ini ada di bidang kelembagaan. Yang kedua di bidang sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia tentang pengelola koperasi. Jadi pelatihan ada di UPT Koperasi dan UKM di Malang, yang nanti dalam kegiatannya itu melalui pelatihan manajerial, kompetensi, dan melalui offline, online. Ada juga e-perpus sebagai pendukung pelatihan. Pelatihan bidang SDM pengelola koperasi ada juga di UPT Koperasi dan UKM di Malang. Yang ketiga bidang produksi. Bidang produksi ini melalui peningkatan kualitas produksi koperasi dan UKM. Ada standarisasi produk,
pendaftaran merek, uji lab, sertifikasi halal, SNI, uji edar, BPOM, communal branding, kopi, dan rempah. Termasuk menial job center yang pembuatan dan desain kemasan dan logo produk. Ada yang baru inkubasi bisnis. Ini semua untuk koperasi dan UKM. Bisa ini nanti ini di bidang kami, bidang produksi dan restrukturisasi usaha. Yang keempat, bidang pemasaran. Melalui proses akses pemasaran produk koperasi dan UKM. Bisa mengikuti melalui pameran, kurasi produk, MGC, melalui pembuatan video, promosi untuk UKM. Ada juga OPOP Expo yang sudah dilaksanakan 6 kali kalau tidak salah itu. KUKM Expo juga ini akan dilaksanakan akhir bulan ini nanti di Royal Plaza. Ada pavilion Expo di Jatim di Smesco Jakarta. Yang terakhir ini pembiayaan. Penguatan akses permodalan. Jadi nanti koperasi bisa mengakses subsidi melalui Prokresa, dana bergulir dari LPDB, dari Pemprov Jatim, KUR, pendampingan penyusunan laporan keuangan. Ini bidang pembiayaan. Jadi ini yang ada di program-program strategis di pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Nah, jadi nanti kami ini fokus ke tantangan produk koperasi dan UKM di era global. Jadi nanti kami hanya masalah packaging, tidak semua ini. Karena packaging yang sangat penting bagi koperasi dan UKM. Jadi permasalahan yang ada di koperasi dan UKM itu biasanya kalau memang koperasinya punya anggotanya punya usaha, termasuk sebagai UKM. Jadi permasalahan yang ada di KUKM itu biasanya kemasan. UMKM itu banyak yang kemasan. Jadi seperti ini, produk UMKM dengan kemasannya. Kalau kemasan seperti ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah kalau masuk di pasar modern, apa masuk enggak? Kalau memang seperti ini. Makanya kita harus punya desain kemasan yang bagus. Karena permasalahan UKM itu dapat mencakup beberapa aspek. Yang pertama ini masalah desain kemasan. Jadi kalau kemasannya seperti yang ada di tampilan screen itu pangsa pasarnya bukan pasar modern lagi, hanya pasar yang ada di lingkungan situ seperti pasar-pasar daerah itu. Kalau pasar modern itu nanti nah, seperti ini pasar modern ya. Pasar modern berarti packaging atau kemasannya harus sudah bagus. Yang kedua, permasalahan yang kedua ini mencakup aspek kualitas bahan. Nah, kalau zaman sekarang kan modelnya begini. Nanti ini di online sudah bagus. Nah, kalau yang seperti ini, yang samping kiri itu, kalau dari hadapan kami yang samping kiri, itu pasarnya hanya di pasar tradisional. Nah, kalau yang sebelah kanan, mungkin Bapak Ibu milih yang sebelah kanan, kemasannya bagus, sudah tertera di situ. Oh, ini keripik singkong, Bang. Rasanya ada balado. Kalau yang sebelah kiri itu sudah tidak ada tampilan rasa atau ini apa, kan kita kurang tahu. Makanya nomor satu untuk meningkatkan daya saing itu harus kemasannya bagus. Terus yang ketiga ini masalah biaya. Memang biaya itu nomor satu. Nah,
kemasan, biaya kemasan yang sangat tinggi dapat mempengaruhi margin keuntungan. Kalau memang kemasannya bagus, pasti keuntungannya lebih meningkat. Kalau memang sudah merambah di pasar modern. Nah, yang keempat, ini inovasi. Jadi Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini, kalau memang kurang inovasi dalam desain kemasan, dapat membuat produk UMKM maupun koperasi tidak dapat bersaing dengan produk lain. Yang kelima, ini keberlanjutan. Kurangnya perhatian pada keberlanjutan kemasan dapat mempengaruhi citra perusahaan dan lingkungan. Jadi, permasalahan kemasan ini memang harus ada solusi untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan daya saing produk. Memang mahal kan sudah ditentukan tadi. Kalau ini di samping ini tampilan kami di screen itu kalau sebelah kiri itu harganya mungkin 5.000. Kalau sudah dikemas seperti yang kanan dari kami tampilan kami mungkin lebih dari 5.000 atau kalau yang kiri misalkan 2.000 per. Nah, kalau yang kanan bisa 50.000, hampir 10 kali lipat. Nah, terus yang ini juga peran dan komponen kemasan. Tadi sudah saya sampaikan, ini kemasan itu sebagai pelindung produk. Oke. Jadi sebagai pelindung, termasuk keamanan, kemudahan dalam distribusi. Kalau tidak dilindungi kan kita juga sulit. Oh, mau ngirim kerupuk, kalau tidak ada tempat yang bagus, kemasannya kan seperti kerupuk yang dijual di jalan-jalan itu. Kalau sudah di packaging bagus, masuk di supermarket, itu berarti sudah keamanannya sudah bagus. Nah, yang kedua daya tarik. Harus punya daya tarik. Dan di kemasan itu ada informasi, termasuk identitasnya, estetika dalam bentuk kemasan itu harus ada. Terus respon positif untuk pemasaran. Nah, yang terakhir itu pencitraan. Kepercayaan lah maksudnya. Kita harus punya kepercayaan dan punya brand yang bagus. Itu nanti itu ada di peran dan komponen kemasan. Ini komponennya. Komponen di kemasan itu harus ada merek. Ya. Merek dari panjenengan, Bapak Ibu, peserta. Kalau punya kemasan itu harus ada merek dagangnya. Misalkan merek apa seperti susu sapi dipakai mereknya Bapak apa. Nanti namanya sih bermacam-macam. Kalau merek itu hanya satu merek bisa dipakai dari beberapa usaha. Merek ini bukan namanya. Jadi kita ini merek. Ya. Terus yang kedua adalah bahan, bahan kemasan. Bahan kemasan kan sudah kami sampaikan tadi. Kalau bahan kemasannya bagus, jadi itulah membuat tampilan di pemasaran kami, Bapak Ibu nanti lebih bagus. Nah, yang kedua masalah label. Dari label ini juga kami lah ini mengapa merek harus didaftarkan sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Tadi kan saya harus itu tadi kan sudah kami sampaikan merek dagang. Merek dagang harus sudah punya. Mungkin dari peserta ini ada yang belum punya merek atau yang lain perizinan-perizinan. Kami di bidang produksi dan restrukturisasi usaha ini juga memfasilitasi. Jadi memfasilitasi saja, ya, memfasilitasi, bukan mengeluarkan sertifikatnya, hanya memfasilitasi. Terus mengapa merek itu harus didaftarkan itu tadi? Kita mencegah orang lain memakai merek yang sama pada produk pokok. Jadi kami punya merek yang sudah didaftarkan dan bersertifikasi dari Kemenkumham. Jadi merek tersebut tidak bisa dipakai orang lain karena kita sudah punya sertifikat. Jadi kita yang
berhak untuk menuntut kalau memang itu sudah dipakai orang. Jadi orang tidak boleh pakai merek semaunya. Misalkan punyaan kita sudah, jualan kita sudah beredar kemana-mana, sudah bagus. Kalau Bapak Ibu belum punya merek, akhirnya diklaim orang. Oke. Kalau memang sudah punya merek, orang tidak berani mengklaim. Nanti kalau ngeklaim Bapak Ibu yang memberitahu, oh inilah produk yang sudah ada sertifikat dari kami. Gitu. Ya. Tadi di situ kan juga ada label. Label ini juga penting. Kalau memang nanti maju di pasar modern. Nah, label adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan. Jadi kemarin teman-teman mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom ini mulai awal ikut sampai ini mungkin teman-teman sudah menerangkan masalah pangan juga, olahan pangan yang harus gitu. Nah, jadi kemasan itu labelnya nanti ditampilkan di kemasan itu. Nah, kita harus menggunakan kalau memang kita kan wilayah Indonesia ya berbahasa Indonesia di kemasan itu. Nanti kami tampilkan juga model kemasan, ada dicantumkan bagian kemasan pangan yang mudah dilihat, tidak mudah lepas. Nah, kita harus cetak kemasan itu yang bagus, tidak menyesatkan dalam petunjuk-petunjuk yang di situ tidak menyesatkan pengguna. Gambar diperbolehkan jika pangan mengandung bahan-bahan mencantumkan bahan pada konsumsi komposisinya sesuai dengan label yang disetujui pada registrasi izin edar. Jadi Bapak Ibu juga bisa nanti kalau memang perlu izin edar di bidang produksi dan registrasi usaha, kita ada fasilitasi. Gratis juga itu. Kita yang pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membiayai. Nah, ini tadi yang label, kriteria label pangan olahan. Informasi yang wajib di bagian utama itu nama jenis. Oke, nama jenis. Paling mudah dilihat dari depan. Seperti misalkan seperti susu ini, susu kemasan ini kan tampilannya jelas, oh, ultra gitu. Nama dagang, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi ada juga di situ. Keterangan kedaluarsa, nomor izin edar, logo halal harus ada. Bidang produksi dan registrasi juga memfasilitasi halal gratis bagi UMKM di Jawa Timur. Untuk screen yang berikutnya, jenis berdasar bahan materialnya. Ini bahan untuk kemasan. Bahan untuk kemasan ada kertas, karton, karton bergelombang, kemasan plastik juga ada, logam ada, gelas ada, itu kemasan. Termasuk yang model seperti dari apa karung kalau itu ada yang untuk biasanya parfum-parfum, kopi, kemasan plastik juga ada. Bagaimana Bapak Ibu? Apa kita langsung tanya jawab atau kita dengarkan dulu? Jadi dalam menentukan bentuk kemasan ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Antara lain ini adalah sifat produk. Oke. Sifat produk kita harus tahu produk yang mau dikemas itu gimana. Kita harus kenali itu. Kalau kita memang terus kita pertimbangkan mekanisnya, oke, kondisi marketingnya, pertimbangan display, pertimbangan distribusi, tata cara penggunaannya. Pemilihan material kemasan juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain keawetan produk. Ya. Jadi kalau produk air mineral itu kita harus
oh ini awetnya pakai gelas segini. Udah, kita harus paham itu. Dan juga mempengaruhi harga jual. Nah, seperti ini desain kemasan. Monggo nanti kalau Bapak Ibu perlu desain kemasan atau cetak kemasan, kami juga ada tenaga konsultan untuk kemasan. Di Dinas Koperasi Produksi Jawa Timur ini setiap bulan ada konsultan kemasan. Jadi kita flyer, mungkin Bapak Ibu ikuti IG Dinas Koperasi, kita dapat mengikuti. Nanti mendaftar di linknya itu masalah konsultasi kemasan, termasuk dengan desainnya juga. Di sini di Dinas Koperasi ada BDC. BDC yang ada di dinas itu kita ada pelatihan, ada BIMTEK, ada workshop, ada diversifikasi usaha, tapi pendaftarannya melalui flyer yang ada di IG-nya dinas dan IG-nya klinik KUKM. Termasuk ya bimbingan konsultasi itu bisa mendaftar di situ. Tapi untuk pelatihan yang ada di kami ini di seksinya pengembangan usaha, kami sering juga melakukan pelatihan ke UKM-UKM dan koperasi yang ada di Jawa Timur. Nanti monggo kalau memang anggota OPOP ingin mengikuti pelatihan yang kami adakan, monggo nanti kita flyer pelatihan itu. Pelatihannya apa? Ini contoh-contoh yang pernah kita laksanakan di tahun 2024, 2025, awal-awal kemarin yang baru berjalan Juni kemarin. Monggo ini bisa, kalau yang mau mengikuti bisa. Di sini juga kami menampilkan link untuk pendaftaran fasilitasi yang ada di Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Mungkin ada yang membutuhkan dari Bapak Ibu peserta pada pagi hari ini bisa mendaftar melalui link yang ada di misalkan fasilitasi sertifikasi halal, yang reguler, yang safe declare, itu ada linknya itu yang ada di paparan kami, uji lab mungkin membutuhkan, desain kemasan juga, termasuk merek, izin edar, sertifikasi halal batik kemarin juga sudah pernah dilaksanakan. Mungkin tahun Bapak Ibu yang punya batik dan turunannya bisa didaftarkan juga. Untuk sementara paparan kami itu aja, monggo yang perlu kita diskusikan pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Monggo mungkin ada yang bisa diskusikan. Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan. Monggo kita diskusi.
Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau mau diskusi, dipersilakan. Nah, ini ada yang tanya melalui chat mungkin ya. Bagaimana cara memperoleh pembinaan tentang produk frozen food? Nah, kalau di kami, kalau di Dinas Koperasi, kita sering juga pelatihan masalah frozen food. Ya, Bapak Ibu. Jadi, ini produknya atau nanti masalah kemasannya, Pak? Dari Darul Hafidin ini gimana? Oh, pembuatannya. Gimana? Ada yang perlu didiskusikan? Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang mau didiskusikan, langsung on mic atau pertanyaan lewat chat, monggo. Oh iya, mohon maaf, Bapak Awit, itu ada yang bertanya lewat chat dari Ibu Dia Retno. Oke, ini saya baru mau balas yang frozen, Mas. Oke. Nah, bagaimana untuk
Jadi untuk fasilitasi izin edar, ya ini saya sampaikan ke semuanya biar kalau di chat mungkin jarang ada yang buka nih. Tadi sudah kami tampilkan di terakhir-terakhir itu linknya untuk izin edar. Nggih. Bapak Ibu bisa ngisi yang ada linknya di tampilan itu. Karena kami melalui flyer. Nggih. Tampilan fasilitasi kami melalui flyer yang ada di IG-nya dinas. Nggih. Jadi bisa ngisi di link itu. Kalau memang ini kan sudah berjalan beberapa bulan, ini bulan ketujuh. Kalau memang ngisi link itu, kalau memang nanti kuota itu masih ada, mungkin bisa difasilitasi tahun ini. Kalau enggak ya nanti bisa bergeser di tahun-tahun berikutnya. Oke. Karena ini kan sudah masuk ke bulan ketujuh, mungkin sudah berjalan banyak. Tadi kan sudah ada. Nanti yang untuk masukkan materi nanti mungkin dari Mas Randy atau yang lain bisa nanti bisa ngeling di situ, nggih. Kami sudah sampaikan ke panitia. Oh, nggih, izin menambahkan nih, Gus. Pak. Untuk materinya, Nggih, jadi setiap klinik OPOP dari seri pertama sampai dengan sekarang akan diupload di website di OPOP. Nanti ada bagian materi itu, ada semua materi PPT dari klinik OPOP dari 1 sampai 15. Gitu, Bapak. nggih. Oke, monggo lanjutkan. Makanya nanti kan nanti kan urusannya tim OPOP ya. Mas Randy sama Mas siapa itu? Nggih, Nanti itu Bapak. nanti mungkin di-share di sana semua, nggih. Karena Nggih, sudah siap. materi sudah saya sampaikan, nggih. Nggih, nggih. Gimana? Apa masih ada yang pertanyaan? Kalau memang tidak ada, atau kita akhiri, gimana? Monggo Bapak Ibu ya, barangkali ada yang mau didiskusikan lagi. Monggo Pak Saat, monggo apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Awit, ini baru naik. Saya barusan datang dari ini cari kondangan. Monggo, monggo, Jadi monggo. kami di sini di koperasi ini untuk surat izinnya itu kok banyak banget, Pak ya. Mulai dari NIK, mulai dari NIB, mulai dari izin edar, itu juga webnya juga beda-beda. Jadi mohon maaf betul. Kami koperasi kecil. Kalau dengan model yang seperti ini bingung betul loh Pak, bingung betul. Kalau kita ikuti aturan-aturan untuk bisa edar itu kayaknya sulit banget loh Pak. Dengan kondisi yang sangat banyak izinnya. Dengan sangat banyak izinnya ini. Mungkin dari kami OPOP misalnya mau memberikan fasilitas bisa izin bersama misalnya sehingga kami bukan tidak mau sulit Pak, tapi memang sangat sulit itu. Kami harus ke sini lagi. Kayak kemarin kami ini mau mengeluarkan NIB karena KTP saya berubah. Itu harus nunggu besoknya, tidak bisa langsung begitu saja. Sehingga kami ngisinya diberi kemurahan oleh Pak Randy harus pakai KTP. Baru bisa ikut pelatihan yang di hotel itu. Jadi mohon penjelasannya, mungkin ada, mungkin hanya sekedar mungkin saja. Atau memang menjadi fasilitas dari OPOP misalnya. Sehingga surat izin ini begitu satu kali ngurus untuk koperasi, apalagi Kopontren. Yang memang pekerjaannya dipasarkan kadang-kadang gonta-ganti Pak. Gonta-ganti orangnya itu. Nah, mungkin ada misalnya menjadi fasilitas untuk surat izin satu tempat misalnya di OPOP langsung jadi misalnya sehingga kami mudah untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Gitu, mohon maaf Pak Awid penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, Pak. Kami kami ini memang kalau NIB itu sebenarnya online bisa nggih kalau NIB. Nggih. Terus untuk
izin edar, sebenarnya sih kami dari Dinas Provinsi untuk OPOP itu sudah kita kasih fasilitasi, tapi ya maksudnya enggak langsung jadi gitu. Pasti kan ada pengurusan-pengurusan toh Pak. Ya. Jadi ada ya maksudnya enggak begitu. Misalkan kita ada fasilitasi, kita undang. Seperti yang kemarin misalkan ada fasilitasi di mana itu kita undang, misalkan Bapak sekarang misalkan butuh izin edar, mendaftar itu nanti mendaftar yang ada di link itu nanti sama teman-teman bidang produksi itu dihubungi Pak, dihubungi untuk prosesnya selanjutnya gitu loh. Jadi memang ya enggak kalau sih saya lihat sih enggak begitu ribet. Jadi kita bisa biasanya Mas Randy juga teman sama kami fasilitasi itu yang merek diundang kemana, nanti dibantu sama teman-teman dari bidang produksi. Ya. Monggo, kalau memang usahanya apa sih Pak? Saya Usahanya apa sementara Pak ini yang kira-kira? jalan. Kenapa Pak? Usahanya panjenengan apa? Sementara ini yang jalan itu pengolahan daging untuk jadi pentol sama sempol, terus ada seleb padi, terus ada peternakan kambing. Nah, kalau olahan daging itu sudah punya halal belum Pak untuk pentolnya? Belum. Nah, bisa mendaftar di link yang kami tayangkan itu nanti atau tanya Mas Randy bisa berhubungan dengan Bapak bisa ngisi link itu untuk kalau olahan daging itu masuk yang Chef Declare, ya. Jadi itu berbayar, tapi sama Dinas Provinsi, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dibantu, biayanya Subsidi. dibantu, subsidi, ya. Monggo, mumpung ada fasilitasi yang Bapak usahanya olahan daging, termasuk bikin pentol atau bikin frozen, itu ada di fasilitasi halal yang berbayar. Tapi difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur gratis. Monggo, link yang ada itu nanti bisa minta timnya dari OPOP, nanti Mas Randy atau Di donatnya. Di donatnya kalau frozennya itu. oh prosesnya didonat. Ya, Oh karena gitu. kami mengambil dari alumni-alumni yang mau bekerja, kami memberikan sedikit modal. Alhamdulillah, lumayan berjalan. Di Shopee juga omsetnya kadang-kadang itu sampai antara 8 sampai 10 juta satu bulan ini. Oh, nggih. Alhamdulillah kalau gitu memang. Tapi yang untuk pentol tadi mohon di untuk halalnya Pak, nggih. Kan ini juga kita mumpung ada program dari pemerintah Jawa Timur bisa Siap, difasilitasi yang melalui OPOP gitu loh. Jadi siap, OPOP siap. Jatim itu sudah kerjasama dengan Dinas Koperasi Jatim. Kalau memang ada OPOP yang masih membutuhkan bisa difasilitasi gitu loh. Tapi daftarnya di link Pak, nggih. Nanti dicari oh ini OPOP gitu, nggih. Itu aja Pak yang kami sampaikan mungkin kalau ada diskusi lagi monggo. Makasih. Ya Opop ini kan sudah valid, Pak. Iya, betul betul. Sudah Kami valid. sudah tahu, kami sudah 5 tahun, 6 tahun mengikuti Pak mulai awal. Iya, sehingga kami kalau sudah di Opop mungkin agak tenang sedikit. Iya, Agak iya, tenang iya. sedikit. Ya, ya, betul betul Pak. Makasih banyak. Nggih, Om. matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, monggo kami buka lagi.
Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ingin didiskusikan, jika tidak ada mungkin bisa kita cukupkan. Monggo yang mau bertanya atau diskusi. Baik, mungkin cukup Bapak Awit. Nggih. Cukup. Oke. Kalau Mohon memang Bapak. cukup, kami mohon maaf kalau memang materi yang kami sampaikan pada hari ini kurang karena memang kita mungkin ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Dengan sudah tidak ada pertanyaan dari peserta, hanya beberapa, ada 3 atau 4 sudah kami jawab. Mungkin masih kurang, bisa langsung ke tim OPOP, nanti mungkin bisa disampaikan ke kami atau ke Mas Randy masalah yang tadi mau daftar apa, monggo. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Oke, Mas.